Halo Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan memaparkan tentang pemanfaatan Google Drive dalam mengelola file dan folder. Video ini diharapkan dapat membantu Sobat Pendidikan memperoleh pemahaman mengenai bagaimana cara pemanfaatan Google Drive dan fungsinya, agar Sobat Pendidikan bisa memanfaatkan Google Drive secara maksimal. Dengan Google Drive ini, Sobat Pendidikan dapat mengakses file dari mana saja dengan mudah dan teratur. Google Drive juga memungkinkan berbagi file dan folder dengan aman. Dalam konteks pendidikan, Google Drive dapat dimanfaatkan untuk membuat folder yang kolaboratif sehingga bisa berbagi referensi antara guru dan peserta didik atau sesama guru lainnya. Sobat Pendidikan mungkin sering mendengar istilah cloud. Google Drive juga menggunakan istilah ini dengan sebutan penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud yang berarti semua file dan dokumen disimpan secara online menggunakan internet, alih-alih disimpan di komputer atau ponsel. Artinya, file tidak akan menggunakan penyimpanan di perangkat kita. Saat menggunakan akun Google Workspace for Education, kita dapat mengakses file ini dari perangkat apapun, bahkan dapat mengaksesnya secara offline. Akun Google Workspace for Education memiliki kapasitas penyimpanan tanpa batas, berbeda dengan akun Google Standard yang saat ini memiliki kapasitas terbatas. Untuk membuka aplikasi Google Drive di Chromebook, Sobat Pendidikan bisa memilih tombol launcher, lalu pilih Google Drive di halaman aplikasi. Apabila tidak menemukan icon Google Drive, Sobat Pendidikan dapat memilih Chrome browser. Lalu, pada icon Google Apps, Sobat Pendidikan pilih icon aplikasi Google Drive. Setelah berhasil masuk, terlihat tidak ada batas maksimal pada kapasitas drive yang sudah terpakai. Jika tidak menggunakan akun Google Workspace for Education, maka akan terlihat batas maksimal penyimpanan. Atau bisa dengan cara pilih icon pengaturan di kanan atas, lalu pilih submenu setelan. Pada submenu penyimpanan, pilih Lihat Detail Penyimpanan. Di sini, Sobat Pendidikan akan melihat informasi pemakaian penyimpanan secara lengkap. Sobat Pendidikan, pada Google Drive terdapat informasi yang terdiri dari drive saya, drive bersama, dan dibagikan kepada saya. Drive saya untuk menyimpan data pribadi secara online. Drive bersama untuk berkolaborasi satu sama lain dan mempermudah kerja tim. Di sini kita bisa mengundang orang lain untuk menggunakan drive secara bersama-sama. Dengan fitur dibagikan kepada saya, kita dapat melihat file atau folder yang pernah dibagikan untuk kita. Sama seperti penggunaan hard disk sebagai penyimpanan di komputer pribadi, pada Google Drive kita juga dapat membuat folder agar manajemen file tersusun rapi. Pilih icon panah bawah di samping drive saya. Lalu, pilih folder baru. Ketik nama folder yang diinginkan, lalu pilih tombol Buat. Folder baru yang diinginkan akan terbentuk di dalam drive saya. Kita juga dapat mengunggah file yang terdapat pada Chromebook untuk dimasukkan ke dalam folder latihan yang telah dibuat, yang berada di dalam drive saya. Sobat Pendidikan pilih folder latihan, lalu klik kanan, kemudian pilih apa yang akan kita upload. Pilih upload file jika ingin mengupload file. Atau pilih upload folder jika ingin mengupload satu folder beserta isinya yang ada di file saya pada Chromebook. Untuk mendukung kolaborasi, folder yang ada di Google Drive juga bisa dibagikan dengan rekan lainnya. Masuk ke dalam folder yang kita inginkan, lalu pilih icon panah bawah yang ada di samping nama folder. Pilih bagikan untuk mengundang rekan lainnya dengan email rekan yang akan diundang agar dapat mengakses.
Atau pilih bagikan link untuk mengundang rekan lainnya dengan link. Copy link yang akan dibagikan, lalu bagikan ke rekan yang ingin diundang. Demikian juga dengan berbagi file. Klik kanan pada file yang ingin dibagikan, lalu pilih bagikan untuk mengundang rekan lainnya dengan email, atau pilih bagikan link untuk mengundang rekan lainnya dengan link. Dalam berbagi folder atau file, ada konsep yang harus sobat pahami demi menjaga keamanan data yang dimiliki. Saat memilih menu bagikan folder, pilih icon setelan yang ada di kanan atas jendela dialog. Nonaktifkan kedua menu checklist jika tidak ingin orang yang kita bagikan membagikannya kembali kepada orang lain. Tepat berada di bawah icon setelan, sobat pendidikan dapat menyalin link untuk berbagi file dan memilih siapa saja yang akan mendapat akses berbagi, di antaranya dibatasi, khusus untuk orang dalam satu institusi, siapa saja yang memiliki link. Selanjutnya, sobat pendidikan bisa memilih menu drop-down yang terdapat 3 pilihan hak akses, yaitu pengakses lihat saja, pemberi komentar, dan editor. Pilihan pengakses lihat saja dilakukan jika sobat pendidikan tidak ingin orang lain dapat melakukan perubahan atau menghapus data yang dibagikan. Pilihan pemberi komentar dilakukan jika sobat pendidikan menginginkan orang tersebut dapat memberi komentar, namun tidak dapat melakukan perubahan. Pilihan editor dilakukan jika sobat mengizinkan orang yang diberi akses dapat melakukan hal yang sama seperti yang sobat pendidikan lakukan, seperti merubah dan menghapus. Selanjutnya, mari kita coba mengenal fitur apa saja yang ada di dalam menu setelan. Pilih ikon pengaturan dan pilih setelan, maka akan terbuka sebuah jendela sebagai opsi pengaturan. Ada beberapa fitur utama, yaitu umum untuk melihat berbagai informasi seperti penyimpanan, menentukan konversi file yang diupload, pengaturan bahasa, menentukan apakah sebuah dokumen bisa diakses secara offline, pengaturan kerapatan tampilan di dalam drive, serta pilihan beberapa saran yang bisa kita izinkan. Demikian juga dengan fitur notifikasi, di mana kita bisa memberikan izin untuk berbagi informasi Google Drive, baik pada browser maupun melalui email. Serta fitur kelola aplikasi untuk mengetahui dan manajemen izin terhadap aplikasi pihak ketiga yang bisa mengakses drive kita. Tampilan ini bisa jadi berbeda dengan tampilan yang sobat pendidikan punya, tergantung dari aplikasi yang telah kita install. Sekarang sobat pendidikan sudah memahami bagaimana cara menggunakan Google Drive, membuat file, dan membagikannya kepada kolega. Sobat pendidikan dapat menggunakan Google Drive untuk mengakses file dari mana saja dan berkolaborasi secara real-time. Demikian video pemanfaatan Google Drive ini. Semoga sobat pendidikan tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya.